Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Novi gitu ya, mahasiswa peserta MSDM kelas 44 dan 112. Jadi seperti yang sudah teman-teman cek, kita sudah memasuki sesi ke-6. Artinya tinggal 2 sesi lagi. Silahkan dicek lagi apakah teman-teman sudah menyelesaikan semua tanggungan diskusinya, tugasnya, seperti clue yang sudah Ibu berikan. Terus teman-teman, untuk sesi 6 kita tuh sudah masuk pada poin penting. Sebetulnya ini adalah apa ya, jadi keyword dari MSDM seperti itu. Kalau misalnya kita belajar MSDM, artinya teman-teman tuh harus belajar bagaimana teknik melakukan penilaian kinerja, kemudian perencanaan karirnya, pengelolaan, sehingga ini akan menjadi basic kita dalam proses pengembangan karir, dan ini merupakan elemen terpenting dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga divisi ini bisa memberikan sesuatu gitu untuk perusahaan tersebut gitu ya. Nah, teman-teman, untuk penilaian kinerja ini kan merupakan sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sih karyawan itu mencapai tujuan dari kerja mereka. Nah, proses ini merupakan umpan balik gitu ya untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan individu yang kita bina dalam sebuah perusahaan. Sehingga fungsi penilaian kinerja ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dari tim manajerial seperti promosi, pelatihan, kompensasi, hingga evaluasi kebutuhan pengembangan kompensasi karyawan seperti itu. Terus proses rekrutmen dan sebagainya juga berdasarkan pada ini. Apakah kita perlu merekrut orang baru atau misalnya kita sudah punya sumber daya nih, ini aja yang kita kembangkan seperti itu. Nah, untuk metode penilaian kinerja ini kita bisa menggunakan banyak pendekatan teman-teman ya. Bisa menggunakan metode penilaian berbasis hasil, kemudian menggunakan penilaian berbasis perilaku, behavioral chart, rating scale gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan 360 derajat yang melibatkan semua sumber umpan balik. Jadi semua stakeholder yang ada kaitannya dengan semua resource management yang ada di perusahaan kita itu kita akan gunakan seperti itu. Nah, untuk perencanaan karir ini merupakan proses yang dilakukan individu atau organisasi untuk menentukan arah karir dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan dari karir tersebut. Jadi perencanaan karir itu bukan hanya melulu merupakan berada pada aspek institusional, tapi kita sebagai personal pada saat kita bekerja kita sudah harus memetakan kapan saya harus mencapai posisi ini, kapan saya harus mencapai posisi ini seperti itu. Nonsen kalau misalnya ada yang bilang aku tidak gila jabatan, aku tidak ingin jabatan, ya sudah kerja seperti ini saja. Tidak semua orang itu lahir untuk mendapatkan achievement, dan posisi puncak itu pasti yang dikejar gitu, itu pasti merupakan tujuan gitu. Nggak ada ceritanya orang nggak suka jabatan seperti itu ya, karena kita memang bekerja itu untuk uang dan untuk mencapai titik tertinggi semampu yang kita bisa. Oleh karena itu pemetaan pada karir itu harus kita rencanakan dengan bagus gitu Pak ya. Kemudian untuk cara pengelolaan karir ini nih kita bisa melebatkan strategi melalui identifikasi potensi karyawan yang kita punya, pemberian pelatihan, penempatan yang sesuai gitu ya. Karena kalau misalnya kita sudah melakukan the man in the right place, itu mereka pasti akan bekerja sesuai dengan passionnya, sehingga hasil yang mereka dapatkan juga akan maksimal begitu teman-teman ya. Terus pengembangan karir di sini nanti ini akan merupakan upaya atau langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang relevan guna mendukung pertumbuhan karir secara berkesinambungan seperti itu. Nah, cara merancang sistem perkembangan karir ini kita nanti bisa melakukan dengan proses identifikasi yang melibatkan semua stakeholder, sehingga semua kebutuhan dari organisasi itu bisa kita capture seperti itu. Nah, penciptaan jalur karir yang jelas, jadi karir path itu nanti akan terpetakan seperti itu. Nah, sehingga ini bisa kita integrasikan dengan program pelatihannya, serta kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah sudah efektif atau belum seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa perkaya nanti di proses diskusi kita. Seperti yang sudah saya sampaikan mulai dari tutorial yang sesi 1, nilai di Ibu itu kalau misalnya mau maksimal, kalian pakai sumber sitasi yang banyak, sumber sitasinya dicantumkan, terus teori-teorinya kalian sampaikan. Setelah itu
kalian tambahkan ulasan pribadi. Karena saya yakin semua orang pasti pakai AI. Pasti ada yang langsung kopas dari buku dan lain sebagainya. Tapi kan kita harus mendapatkan sesuatu, ada value yang kita dapatkan, bukan hanya nilai seperti itu. Dan yang pasti jangan sampai lelet dalam menjelaskan. Begitu kalian sudah melampaui 1 minggu pertama, even itu adalah hak kalian, saya tidak akan memberikan nilai yang sama dengan teman-teman yang rajin sebelum Anda. Seperti itu, kita kan harus berasas keadilan ya. Adil itu nggak harus sama, nggak harus rata, tapi saya akan memberikan sesuai dengan porsinya. Karena kita belajar bukan hanya untuk mengembangkan wacana, tapi bagaimana etika itu juga dilatih, bagaimana soft skill itu juga dilatih. Oke, selalu sehat, selalu bahagia. Kita lalui sesi 6 dengan sempurna, terus kita masuk 7, 8 beserta dengan tugas-tugasnya seperti itu. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.